Arsenal bantai Sheffield United. Arsenal mengamankan poin penuh di pekan ke-10 Liga Inggris. Berhadapan dengan Sheffield United, The Gunners menang dengan skor telak 5-0. Gol kemenangan Arsenal dipersembahkan oleh hat-trick dari Eddie Nketiah dan eksekusi penalti dari Fabio Vieira dan satu gol dari Takehiro Tomiyasu. Dengan kemenangan ini maka Arsenal menempati peringkat kedua klasemen sementara dengan torehan 24 poin. Di pertandingan lain, Chelsea menelan kekalahan di pekan yang ke-10 menjamu Brentford di Stamford Bridge. The Blues tumbang dengan skor akhir 2-0. Brentford berhasil unggul lebih dahulu berkat gol dari Ethan Pinnock di awal babak kedua sebelum Bryan Mbeumo mencetakkan gol di detik-detik akhir pertandingan. Berkat hasil ini, Chelsea turun ke peringkat ke-11 klasemen sementara Brentford berada naik ke peringkat yang ke-10. Sedangkan dari hasil La Liga, Real Madrid berhasil comeback impresif di duel El Clasico pertama di musim ini yang berakhir dengan skor 1-2 untuk kemenangan Real Madrid. Barca diketahui unggul lebih dahulu berkat gol dari Ilkay Gundogan di menit ke-6. Namun Madrid kemudian comeback lewat dua gol spektakuler dari Jude Bellingham. Hasil ini tidak mengubah posisi Madrid di puncak klasemen Liga Spanyol. Sementara Barcelona kini tertahan di urutan yang ketiga. Laga panas sejak awal kick-off di Allianz Arena terjadi, di mana Joshua Kimmich mendapatkan kartu merah, kemudian disusul oleh Klaus Gazzola dan juga Matthijs Makliga yang diganjar kartu merah usai melakukan pelanggaran keras. Unggul jumlah pemain Bayern Munchen kemudian pesta gol. Kali ini 8 gol Munchen dicetakkan oleh hat-trick dari Harry Kane, brace dari Leroy Sané dan juga Musiala dan juga 1 gol dari Thomas Müller. Hasil ini membuat Munchen sementara naik ke posisi pertama klasemen Liga Jerman dengan koleksi 23 poin. Tottenham kokoh di puncak klasemen. Kekuatan Tottenham masih belum teratasi oleh siapapun hingga pekan ke-10 Liga Premier Inggris. Crystal Palace yang terbaru menjadi lawannya takluk 1-2 dari Tottenham. 2 gol kemenangan Tottenham tercipta lewat gol bunuh diri dari Joel Ward dan 1 gol dari Son Heung-min. Dan Palace sempat memperkecil ketertinggalan di menit ke-90+4. Tambahan 3 poin memastikan Tottenham kini telah mengoleksi 26 poin dari 10 laga. Tottenham sementara unggul 5 angka dari Arsenal dan juga Manchester City. Tottenham menang lagi, Postecoglou catatkan rekor. Tottenham Hotspur masih melanjutkan tren positif mereka usai mengalahkan Crystal Palace. Hasil ini mengantarkan Ange Postecoglou kepada rekor yang baru. Dikutip dari Opta, Tottenham belum pernah punya keunggulan sejauh ini di puncak klasemen sejak terakhir kali di musim 1960-1961 saat menjuarai Liga. Saat itu Tottenham unggul 8 poin di akhir musim. Kemenangan ini juga membuat Postecoglou makin harum namanya karena berhasil membuat rekor baru di Premier League. Dengan koleksi 26 poin dari maksimal 30 poin, Postecoglou jadi manajer dengan poin terbanyak dalam kurun waktu 10 laga pertamanya. Setelah 9 laga, Wataru Endo akhirnya mencetakkan gol. Wataru Endo membukukan gol pertamanya untuk Liverpool dalam laga kontra Toulouse di ajang Liga Eropa. Dan pemain asal Jepang itu pun berterima kasih kepada Trent Alexander-Arnold karena berkat asis indahnya, ia bisa berhasil menuntaskannya dan menjadi gol lewat sebuah sundulan. Klopp terkesan dengan dampak langsung yang diberikan oleh Ryan Gravenberch. Tak butuh banyak pertandingan untuk Ryan Gravenberch memberikan kontribusinya di Liverpool. Gelandang asal Belanda itu pun sukses membuat Jurgen Klopp merasa terkesan. Ryan Gravenberch sudah mencetakkan 2 gol dalam 3 pertandingan pertamanya bersama Liverpool di ajang Liga Eropa. Dan dalam periode tersebut Gravenberch juga mengkreasikan 1 assist. Kontribusi besar yang langsung ditunjukkan oleh Ryan Gravenberch usai didatangkan dari Bayern Munchen pada bursa transfer musim panas kemarin tak bisa tak membuat manajer Liverpool Jurgen Klopp merasa terkesan. Tolak minta maaf usai dukung Palestina, Mainz putus kontrak Anwar El Ghazi. Mantan pemain sayap Aston Villa dan Everton yakni Anwar El Ghazi, kontraknya akan segera diputus oleh klubnya yakni FSC Mainz. Menurut laporan dari BBC berdasarkan hasil pertemuan dari para petinggi Mainz, Anwar El Ghazi diminta untuk menyampaikan permintaan maaf kepada publik terkait postingannya beberapa waktu yang lalu. Akan tetapi pemain berusia 28 tahun itu menolak permintaan tersebut. Sikapnya itu membuat Mainz murka dan kabarnya para petinggi klub akan memutus kontrak dari Anwar El Ghazi.
Inter versus Roma 50.000 peluit untuk iringi setiap aksi dari Lukaku. Menyambut lawatan dari AS Roma, fans Inter Milan menyiapkan 50.000 peluit khusus untuk Romelu Lukaku, striker Chelsea yang sudah menyakiti Interisti. Sejak awal Oktober ini, Ultras Inter sudah bergerak untuk mengantisipasi lawatan AS Roma, dan laga Inter versus AS Roma sendiri akan digelar pada Senin dini hari pada tanggal 30 Oktober. Baru 4 bulan melatih tim Arab Saudi, legenda Liverpool resmi dipecat. Meski baru 4 bulan menukangi tim divisi 2 Arab Saudi yakni Al-Qadsiya, Robbie Fowler resmi dipecat meski tim tengah duduk di peringkat kedua klasemen sementara. Dalam prosesnya, Fowler sempat membantu tim tak terkalahkan dalam 8 laga awal. Ia sumbangkan 6 kemenangan dan 2 hasil imbang. Ia juga sempat menjadi manajer terbaik di bulan September kemarin. Dan kini keputusan memecat sang legenda Liverpool jelas dipertanyakan. Posisi Fowler kini digantikan oleh mantan pelatih Sevilla dan juga legenda Real Madrid yakni Miguel González. Celtic didenda UEFA ratusan juta gara-gara supporternya. Celtic kena denda besar dari UEFA gara-gara ulah supporternya. Pelanggarannya dirujuk terkait aksi pendukungnya saat berhadapan dengan Lazio. Melansir dari Glasgow Times, UEFA mendenda Celtic karena ulah supporternya saat melawan Lazio di Celtic Park pada awal bulan ini. Pendukungnya membakar flare dan membentangkan spanduk yang dicap mengandung pesan ofensif. Imbasnya Celtic didenda sebesar 20.000 euro untuk spanduk ofensif supporternya, serta denda 3.000 euro untuk penyalaan dari flare. Manuel Neuer sudah pulih akan main akhir pekan ini. Kini setelah hampir 11 bulan menghilang dari lapangan, Neuer akhirnya kembali. Tuchel pun tak ragu untuk menurunkan pemain 37 tahun itu. Manuel Neuer telah pulih dari cedera panjang dan kiper veteran Bayern Munchen itu siap kembali tampil akhir pekan ini ketika berhadapan dengan Darmstadt. Ansu Fati mulai tokcer di Brighton and Hove Albion. Ansu Fati perlahan menunjukkan ketajamannya di Brighton and Hove Albion. Paling baru pemain pinjaman dari Barcelona ini mencetakkan gol di ajang Liga Eropa. Ansu Fati mampu mencetakkan 3 gol dari 5 pertandingan terakhir Brighton di semua kompetisi. Ansu Fati amat senang bisa mencetakkan gol di laga Brighton versus Ajax. Terlebih golnya kali ini mengantarkan Brighton meraih kemenangan perdana di ajang Liga Eropa. Manajer Brighton yakni Roberto De Zerbi turut berbahagia dengan performa dari Ansu Fati tersebut. Dia berharap Fati bisa memberikan kontribusi lebih bagi timnya pada laga-laga berikutnya. Jelang derby Manchester, rekor bagus Guardiola di Old Trafford. Manchester City akan dijamu Manchester United dalam lanjutan Liga Inggris pada akhir pekan ini. Pep Guardiola mempunyai rekor bagus di Old Trafford. Dalam sepanjang karirnya bersama Manchester City, Guardiola mampu memetik kemenangan sebanyak 4 kali di kandang Manchester United. Dan secara keseluruhan menurut catatan dari Opta, Guardiola sudah 23 kali melawan Manchester United. Hasilnya ada 13 kemenangan, 3 hasil imbang, dan 7 kali menuai kekalahan. Arsenal ditinggal Jesus dan juga Partey beberapa pekan. Pada cedera belum mau pergi dari Arsenal. Terbaru Gabriel Jesus dan juga Thomas Partey divonis absen beberapa pekan karena cedera. Jesus sejatinya tampil cemerlang saat Arsenal mengalahkan Sevilla di ajang Liga Champions pada tengah pekan kemarin. Sayangnya Jesus tidak bisa bermain penuh karena mengalami cedera. Tak cuma Jesus, Thomas Partey juga harus menepi untuk waktu yang tidak bisa ditentukan setelah mengalami cedera otot di sesi latihan. Casemiro belum pasti bisa tampil di derby Manchester. Manajer Manchester United Erik ten Hag buka suara terkait situasi timnya jelang derby Manchester. Ia mengakui bahwa Casemiro berpotensi absen di laga tersebut. Ten Hag menyebut bahwa sang gelandang punya hasrat yang besar untuk tampil di derby Manchester kali ini. Namun ia tak mau memaksa sang gelandang untuk bermain jika ia belum benar-benar fit untuk pertandingan tersebut. Aaron Wan-Bissaka comeback sebelum jeda internasional November. Ada kabar baik datang dari Manchester United. Baik mereka yakni Aaron Wan-Bissaka dilaporkan bisa pulih dalam waktu yang dekat ini. The Daily Mail melaporkan sudah sejak awal pekan kemarin Wan-Bissaka berlatih di tim utama Setan Merah. Ia sudah berlatih di atas lapangan setelah ia sebelumnya menghabiskan banyak waktu di gym untuk memulihkan kebugarannya. Menurut laporan tersebut, Wan-Bissaka diprediksi akan comeback di tim utama Manchester United kurang dari 2 minggu lagi.
Newcastle tidak gerasa-gerusu cari pengganti dari Sandro Tonali. Sandro Tonali dipastikan absen selama 10 bulan lamanya, namun Newcastle tidak gerasa-gerusu untuk mencari penggantinya di musim dingin nanti. Eddie Howe menekankan bahwa mencari pengganti Tonali bukanlah sebuah kewajiban. Dirinya tak menutup kemungkinan untuk mendatangkan pemain bertipe yang lain. Arsenal putuskan jual Emil Smith Rowe di bulan Januari. The Mirror melaporkan bahwa Arteta mulai kehabisan kesabaran dengan Emil Smith Rowe. Jadi ia berencana untuk menjual sang pemain di musim dingin nanti. Sementara Smith Rowe juga ingin meninggalkan Arsenal. Sang gelandang butuh jam bermain reguler karena ia menargetkan untuk kembali ke skuad timnas Inggris di ajang Euro 2024 nanti. Menurut laporan yang sama, saat ini sudah ada 2 peminat untuk jasa Emil Smith Rowe sendiri. Keduanya adalah Newcastle United dan juga Aston Villa. Saingi Al-Ettifaq, Al-Ahly juga berminat pada Jadon Sancho. Dilansir dari tim Tong, Al-Ettifaq bukan satu-satunya klub Arab Saudi yang berminat kepada jasa Sancho. Rival mereka yakni Al-Ahly juga dilaporkan berminat kepada sang pemain. Menurut laporan tersebut, Al-Ahly saat ini membutuhkan pemain teruji di lini serang mereka. Mereka dikabarkan butuh tambahan tenaga agar bisa naik ke puncak klasemen. Itulah mengapa mereka menginginkan Sancho untuk bisa bergabung dengan tim mereka. Menurut laporan tersebut mengklaim bahwa Al-Ahly benar-benar serius ingin mendapatkan Jadon Sancho. Mereka tahu bahwa sang winger memiliki gaji besar di Setan Merah dan mereka dikabarkan siap membayar harga yang sama jika Sancho mau pindah menuju Liga Arab Saudi. Wonderkid PSG jadi bahan rebutan Manchester City dan juga Bayern Munchen. Warren Zaïre-Emery sudah jadi rebutan raksasa Eropa di usianya yang baru menginjak 17 tahun. Pemain muda Prancis itu dilaporkan tengah dilirik oleh Manchester City dan juga Bayern Munchen. Zaïre-Emery masih terikat kontrak hingga tahun 2025 bersama PSG. Namun raksasa Liga Prancis tersebut dilaporkan tengah mendiskusikan perpanjangan kontrak dengan Wonderkidnya. Dilansir dari PSG Talk, Manchester City dan Bayern Munchen sudah bergerak untuk meyakinkan sang pemain agar tidak menerima perpanjangan kontrak dari Les Parisiens. Dua raksasa Eropa tersebut berharap dapat mendaratkan sang pemain ke tim mereka secara gratis di tahun 2025 mendatang. Real Madrid harus siap keluar uang banyak jika inginkan Julian Alvarez. Klub La Liga Real Madrid kabarnya tertarik untuk bisa mendatangkan penyerang Manchester City yakni Julian Alvarez. Namun mereka harus siap keluar uang banyak untuk transfernya tersebut. Dilansir dari Football Insider, Real Madrid sudah mengeluarkan dana yang tak sedikit karena Manchester City dipastikan akan membandrol harga yang tinggi untuk sang pemain. Alasannya tentu saja karena Manchester City tak mau melepaskan Alvarez ke tim yang lain. Dalam laporan yang sama diketahui apabila harga yang dibanderol oleh Manchester City akan mencapai angka 80 juta pound sterling. Harga ini sendiri dinilai pihak Manchester City sebagai harga yang sesuai karena kemampuan dan juga performa dari sang pemain. Curang, Newcastle United pertimbangkan pinjam Ruben Neves dari Al Hilal. Newcastle mulai mempertimbangkan untuk meminjam gelandang Al Hilal yakni Ruben Neves selama setengah musim ke depan. Keputusan ini dipertimbangkan oleh pihak Newcastle United setelah salah satu gelandang andalan mereka yakni Sandro Tonali dikenai sanksi skorsing setelah terjerat kasus perjudian ilegal. Diketahui pihak Newcastle United dengan Al Hilal merupakan organisasi yang sama dari Arab Saudi, sehingga peminjaman transfer untuk sang gelandang dipastikan akan berjalan lebih mudah dan tak akan memakan waktu lama di bursa transfer Januari mendatang.